Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Molita dari Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan resume saya tentang kalimat efektif dan penulisan paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan pikiran pembaca atau pendengar seperti yang ada dalam pikiran penulis atau pembicara. Yang kedua, ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Yang kedua, keparalelan bentuk, yaitu bentuk pertama menggunakan kata bentuk, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata bentuk. Yang ketiga, kehematan kata, yang berarti menghindari pemakaian kata yang tidak perlu agar tidak sia-sia. Yang keempat, kecermatan penalaran, harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Yang kelima, kelogisan bahasa, atau yaitu dalam suatu kalimat bisa dipahami sebagai ide yang terdapat dalam suatu kalimat dapat diterima dan dipahami oleh akal. Yang ketiga, ada pola kalimat, dasar dan jenis kalimat. Yang pertama, saya jelasin tentang pola kalimat. Yang pertama, ada pola SP atau subjek predikat yang terdiri hanya memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya seperti petani bercocok tanam. Yang kedua, pola SPO terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya kucing makan tikus. Yang ketiga, pola SPPL memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya langit ini bertaburan bintang. Yang keempat, ada pola yang kelima ada pola SPK terdiri dari unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Contohnya, ayah bercukur dengan pisau cukur. Yang keenam, ada pola SPOK terdiri dari unsur subjek, predikat, subjek, dan keterangan. Contohnya, Sarah membeli buku di toko ternama. Yang ketujuh, ada pola SPPLK terdiri dari unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, tumbuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Yang kedelapan, ada pola SPOPLK terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti Rehan membelikan kucingnya makanan kucing dengan uang sakunya sendiri. Yang terakhir, ada jenis kalimat. Jenis kalimat itu terdiri dari 4. Yang pertama, kalimat deklaratif atau pernyataan, yaitu adalah kalimat ujaran oleh seseorang penutur hanya dengan maksud untuk menjadi perhatian saja bagi lawan tutur. Yang kedua, ada kalimat interrogatif atau pertanyaan, adalah yang dianjurkan oleh seorang penutur dan dengan harapan agar pendengar memberi jawaban atau lisan. Yang ketiga, ada kalimat imperatif atau perintah, adalah yang dianjurkan oleh seseorang penutur dengan harapan agar pendengar atau lawan tutur memberikan reaksi dalam bentuk tindakan secara fisik. Yang keempat, ada kalimat interjektif atau seruan, yaitu dituturkan oleh seseorang penutur dengan tujuan untuk menyatakan perasaan emosinya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penulisan paragraf. Apa sih penulisan paragraf? Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran tersusun dari himpunan kalimat yang bertalian dengan suatu rangkaian untuk menyatakan gagasan utama. Yang kedua ada struktur paragraf. Struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran sebuah paragraf. Yang kedua, kalimat pengembang langsung adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut atau menguraikan sebuah gagasan pokok atau kalimat pokok dalam sebuah teks atau tulisan. Yang ketiga ada kalimat pengembang tak langsung, adalah bentuk kalimat yang memberikan informasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan gagasan pokok. Yang ketiga yaitu ada syarat-syarat paragraf, yakni memiliki satu ide pokok atau pokok pikiran, memiliki kesatuan atau kohesi dan kepaduan koherensi. Apa sih kesatuan, kohesi, kesatuan dan kepaduan? Kesatuan itu adalah suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Sedangkan kepaduan adalah kekelompokan dalam paragraf. Yang keempat, ada jenis paragraf dan pengembangan paragraf. Yang jenis paragraf ada 8 buah. Yang pertama, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang kedua, paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Yang ketiga, paragraf ekspositif adalah yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau retailer. Yang keempat, ada paragraf persuasif, yaitu menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Yang kelima, ada paragraf argumentatif, adalah yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Yang keenam, paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang terletak gagasan utamanya terletak di akhir kalimat. Yang terakhir ada paragraf campuran, yang dimana paragraf campuran itu adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Pengembangan paragraf adalah cara penulisan untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.